Langit mulai gelap ketika 5 sahabat memutuskan memulai pendakian ke Gunung Lawu. Mereka adalah Rian, sosok pemimpin yang tenang dan logis. Anton, pria besar dengan suara lantang, keras kepala namun setia kawan. Reza, pendiam dan sensitif, lebih banyak menyendiri dengan buku catatan kecilnya. Dita, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, pemberani dan cerewet, dan Yuda, si penghibur yang seringkali menertawakan rasa takut sendiri. Hari itu, mereka memulai pendakian dari base camp Cemoro Kandang. Rian sudah beberapa kali naik Gunung Lawu, tapi kali ini mereka sengaja memilih jalur pendakian malam, hanya karena ingin merasakan sensasi mistis yang katanya sering terdengar dari para pendaki sebelumnya. Rian, seperti biasa, memimpin di depan. Dita mengikuti sambil merekam video untuk vlognya. Anton dan Yuda saling bercanda, sementara Reza berjalan paling belakang, sesekali menulis sesuatu di buku catatannya. Malam kian pekat. Di tengah hutan, kabut turun perlahan, menutupi sebagian jalur. Lampu-lampu senter menembus samar ke arah pepohonan yang menjulang diam. Angin yang berhembus membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang tak jelas dari arah semak. "Hei, kalian dengar nggak suara itu?" tanya Reza pelan. "Suara apaan?" Yuda meneli. "Kayak ada yang manggil. Dari tadi pas jalan, aku dengar suara cewek," ucap Reza, nadanya menurun. "Udah jangan ngaco. Kita di gunung. Bisa aja suara burung malam atau angin," timpal Anton dengan nada tidak peduli. Namun Rian berhenti. Ia menoleh ke belakang, memperhatikan satu persatu wajah sahabatnya. "Kita istirahat dulu di pos sebelum pasar setan. Jangan banyak bercanda. Lawu ini bukan gunung sembarangan." Mereka berhenti sejenak di sebuah dataran yang agak luas. Pos itu dikenal sebagai tempat singgah terakhir sebelum jalur pasar setan. Tempat yang dipercaya sebagai persimpangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dita duduk sambil membuka bekal. "Beneran loh, pas tadi jalan, aku juga kayak ngerasa diawasi. Tapi ya, mungkin cuma perasaan." Reza menatap kosong ke arah pohon besar yang berdiri tak jauh dari tempat mereka duduk. "Dia nunggu di situ," gumamnya. "Apa maksud lu?" tanya Yuda cepat. "Dia nunggu kita. Katanya salah satu dari kita udah pernah janji akan kembali," lanjut Reza, matanya masih tertuju ke pohon itu. Anton tertawa keras. "Hahaha, jangan bilang lu kerasukan, Zah. Ayolah, jangan bikin suasana makin serem." Namun tawa Anton langsung berhenti saat Dita berteriak. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya putih, berdiri di belakang Reza. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Wajahnya pucat, tak terlihat matanya. Reza tiba-tiba berdiri, tubuhnya kaku, lalu berjalan pelan mendekati sosok itu. Rian sigap menarik Reza. "Jangan dekati dia." Namun Reza menepis dengan kasar. "Aku harus ikut, aku pernah janji. Aku pernah janji sama dia 10 tahun lalu." Semua panik. Dita mulai menangis. Yuda membaca doa pelan-pelan. Anton mencoba menarik Reza, tapi tiba-tiba tubuh Reza terdorong oleh kekuatan yang tak terlihat hingga terjatuh. Langit menggelegar. Kabut turun lebih pekat. Dalam sekejap, sekeliling mereka berubah. Jalur pendakian lenyap. Mereka seperti berada di tempat lain. Tempat asing yang penuh dengan sosok-sosok hitam berdiri diam di kejauhan, seolah mengelilingi mereka. "Ini bukan dunia kita," gumam Rian, gemetar. "Gue minta maaf, gue dulu pernah kesini sendirian, dan gue pernah bawa sesuatu dari gunung ini, batu kecil, katanya batu penanda, gue pikir cuma mitos." Reza terduduk, menunduk dalam sesal. Sosok wanita berkebaya itu semakin mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas. Hancur, sebagian membusuk, matanya kosong tanpa bola mata. Dia minta dikembalikan. Tapi bukan batu. Dia minta nyawa. Reza menatap keempat temannya dengan tatapan putus asa. Yuda memeluk Reza. "Enggak bisa. Kita pulang bareng." Namun tubuh Reza tiba-tiba terangkat. Seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Ia melayang di udara beberapa meter lalu menghilang dalam kabut. Teriakan mereka menggema, tapi hanya hening yang menjawab. Setelah beberapa menit, kabut mulai menipis. Jalur kembali terlihat. Sosok-sosok hitam itu perlahan menghilang satu persatu. Dita terisak tak percaya. Anton duduk terdiam, wajahnya pucat.
Yuda masih menggenggam buku catatan Reza yang tertinggal. Rian berdiri, memaksakan diri tetap tenang. Kita harus turun sekarang juga. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Langkah demi langkah, menuruni jalur yang seperti tak berujung. Setiap mereka menoleh ke belakang, suara langkah kaki tambahan terdengar. Tapi tak ada siapapun di sana. Mereka tiba di base camp menjelang fajar. Tubuh mereka lemas. Saat melapor ke petugas, mereka hanya bilang kehilangan satu teman karena tersesat. Beberapa hari kemudian, Yuda membuka catatan Reza. Di halaman terakhir tertulis, "Aku pernah naik ke sini saat usia 17. Aku bertemu wanita itu. Dia memberiku batu dan bilang, suatu hari aku akan kembali untuk memenuhi janji. Kini aku mengerti. Lawu bukan sekadar gunung." Asterisk. Sejak hari itu, Rian tak pernah mau mendaki lagi. Anton pindah ke luar negeri, dan Dita berhenti total dari aktivitas vlogging. Yuda, yang masih menyimpan catatan Reza, kini sering berbicara sendiri. Dan kadang, ia berkata, "Reza belum mati. Dia hanya ada di sisi lain, menunggu kita kembali." Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa menghilangnya Reza di Gunung Lawu. Luka itu masih membekas dalam hati keempat sahabatnya. Meski waktu terus berjalan, mereka tak pernah benar-benar melupakan malam mengerikan itu. Terutama Yuda. Sejak kejadian itu, Yuda berubah. Ia sering terlihat termenung, memandangi catatan terakhir Reza yang kini ia bawa kemana-mana, seakan menjadi jimat. Tulisannya mulai memenuhi dinding kamarnya. Kalimat-kalimat yang aneh, seperti, "Pasar itu tak pernah tutup." Asterisk. "Langkahmu belum selesai." Asterisk. "Kalian harus menjemputku." Asterisk. "Lawu masih menyimpan nyawaku." Asterisk. Rian, yang sebelumnya paling rasional, akhirnya menghubungi Anton dan Dita. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Solo. Wajah-wajah mereka sudah tak seceria dulu. Obrolan mereka sunyi, penuh dengan jeda dan kecemasan. Yuda makin aneh. Dia sering mimpi Reza. Katanya Reza memanggil. Dia mulai ngomong sendiri, kata Dita sambil menatap gelas kopinya. "Gue juga dapat mimpi yang sama," ucap Rian lirih. Reza duduk di pos bayangan. Tubuhnya kotor, tapi matanya minta tolong. Dan dia bilang kita punya waktu terbatas. Anton menggila napas. "Gue selalu pikir itu halusinasi, tapi 2 minggu lalu, gue naik Lawu lagi. Cuma sampai pos 2. Dan di situ, ada buku kecil jatuh. Sama persis kayak punya Reza. Tapi kosong." Dita menatap keduanya dengan mata berair. Apa artinya dia memang belum mati? Yuda muncul tak lama setelah itu, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia menyerahkan buku catatan Reza yang kini bertambah isinya. "Aku gak nulis ini. Tapi tiap malam, pas aku tidur, halamannya nambah sendiri." Ia membuka lembar terakhir. Di sana tertulis dengan tinta merah. "Naiklah pada malam ke-7 bulan gelap. Hanya kalian berempat. Kalian tahu jalannya. Jangan bawa orang lain. Jangan bicara. Jangan menolak. Atau kalian semua akan menetap." Asterisk. Mereka semua terdiam. Malam ke-7 bulan gelap jatuh 3 hari kemudian. Tanpa berkata apa-apa kepada siapapun, keempatnya kembali ke Cemoro kandang. Kali ini tak ada semangat, tak ada candaan. Mereka hanya membawa satu tujuan, menjemput Reza. Gunung Lawu menyambut mereka dengan sunyi. Tak ada angin, tak ada suara burung malam. Lampu-lampu senter mereka menyinari jalur pendakian yang tampak lebih sempit dari sebelumnya. Sesampainya di pos bayangan, suasana berubah. Waktu terasa berhenti. Jam digital Yuda mati. Kompas milik Rian berputar tak tentu arah. Dita merasa mual hebat, seolah tubuhnya menolak keberadaan mereka di sana. Namun mereka tetap melanjutkan. Saat memasuki jalur pasar setan, tanah terasa lebih berat. Langkah kaki seperti menjejak lumpur padahal tanahnya kering. Sosok-sosok mulai terlihat di kejauhan. Sama seperti malam itu, hitam, tak berbentuk jelas, tapi dia memperhatikan. Dan di tengah jalur, mereka melihat Reza. Duduk memeluk lutut. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Tapi matanya menyala seperti bara api.
Ketika mereka mendekat, Reza berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Kalian datang. Tapi tidak cukup. Kalian belum membayar. Asterisk. Seketika kabut tebal menyelimuti mereka. Dita menjerit, namun suaranya tak terdengar. Anton mencoba memeluk Reza, tapi tubuh Reza menghilang seperti asap. Satu sosok tinggi muncul dari balik kabut. Mengenakan kain putih panjang. Wajahnya seperti tanah retak. Matanya tak ada, hanya rongga kosong menghitam. Sosok itu menunjuk ke arah Yuda. Asterisk, Tukar. Ça tue un tuk ça tue. Asterisk. Rian tersentak. Apa maksudnya? Kami semua datang. Kami ingin Reza kembali. Harus ada yang menetap. Jawab suara itu, bergaung dalam kepala mereka. Dita mundur, menangis. Anton berdiri mematung. Yuda melangkah maju perlahan. Gue yang gantikan dia, kata Yuda tenang. Gue udah terhubung sama dia sejak malam itu. Gue ngerasa gue yang harusnya ditarik. Sosok tinggi itu mengangguk perlahan. Reza tiba-tiba muncul kembali. Tubuhnya utuh. Matanya kini terlihat seperti manusia biasa, namun penuh luka batin. Ia menatap Yuda dengan air mata mengalir. Kita bisa pulang bareng, bisik Reza. Tapi Yuda menggeleng. Lo udah cukup lama di sini. Sekarang giliran gue. Cahaya putih tiba-tiba membungkus tubuh Yuda. Ia manggilan dalam diam, tanpa jeritan, tanpa jejak. Saat itu pula, Reza jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar namun hidup. Kabut pun menghilang perlahan. Sosok-sosok hitam mundur masuk ke balik pepohonan. Pagi Mangelan. Mereka bertiga, Rian, Dita, dan Reza, berjalan turun dari gunung dalam diam. Tak ada yang berbicara. Tapi semua tahu, Takakan ada pendakian lagi. Yuda tak pernah ditemukan. Bahkan tak tercatat di daftar log pendaki malam itu. Seakan ia memang tak pernah ikut. Namun, kadang di malam-malam tertentu, saat kabut turun di Gunung Lawu, pendaki yang nekat bermalam di jalur Pasar Setan mengaku melihat sosok pria muda duduk diam sambil menulis di buku catatan. Jika didekati, ia akan menoleh dan berkata. Gue cuma numpang nulis, kalian hati-hati. Gunung ini masih lapar. Asterisk.